Yuhu, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya nih, Gokil Om Jindul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bergabung di broker Kuetek ini dan daftarnya melalui link saya. Saya ingin menjelaskan sedikit saja. eh, Kalau kan ada yang bertanya, Om, apa perbedaannya daftar melalui link referral atau daftar langsung seperti itu. Ini hanya sekedar informasi saja karena masih ada yang bertanya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman daftar sendiri sama melalui link itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Teman-teman deposit ya tetap segitu depositnya, tidak mengurangi baik daftar sendiri atau melalui link dan pendapatannya juga sama. Cuman kalau teman-teman daftar sendiri berarti komisinya si broker itu buat si broker semua. Larinya uangnya ke luar negeri karena ini broker luar negeri ya. Tapi kalau teman-teman daftar melalui link ya, ada sebagian komisi yang harus broker kasih ke referralnya. Saya kasih contoh saja, misalnya saya ngambil si penjual pisang goreng ya, lalu saya jual ke khalayak ramai. Si penjual pisang goreng, lu jual 1.000 ya, nanti lu gua kasih 100 rupiah. Seperti itu. Jadi dari gue 900, buat lu jual 1.000, lu untung 100 rupiah. Tapi tidak mengurangi kualitas si pisang goreng ini. Tetap sama pisang gorengnya. Ya, digoreng pakai minyak, pisangnya pisang kepok, begitu ya, misalnya seperti itu. Jadi wah mendingan daftar sendiri, jangan pakai link referral atau afiliasi, mendingan daftar sendiri. Ya nggak masalah juga kalau teman-teman mau daftar sendiri, karena toh sama saja tidak mengurangi balance Anda. Tapi kalau Anda daftar sendiri berarti komisinya buat broker semua. Berarti kalau memang Anda lebih ikhlas untuk kasih broker ya silakan saja seperti itu. Tapi kalau teman-teman lewat referral berarti kan teman-teman ada sebagian ikhlasnya untuk si referral tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman, mohon dipahami ya supaya nggak gagal paham ini. Lalu trading. Nah, sebelum teman-teman terjun dalam dunia trading, teman-teman harus memahami dulu trading itu fungsinya untuk apa sih? Begitu ya. Gimana sih? Ya, Anda trading itu untuk apa? Untuk menghasilkan keuntungan pastinya. Ya. Karena ada sebagian orang trading itu untuk seperti orang main Mobile Legend atau main PUBG. Jadi nggak ada, tidak bisa mengontrol diri. Jadi memang Anda harus mempunyai trading plan di dalam trading. Harus jelas tujuannya untuk apa. Menghasilkan keuntungan itu sebutkan berapa dan realistis serta masuk akal. Ya, ini sebelum kita masuk ke topik trading ya, ke topik trading. Jadi Anda harus menurut saya harus terarah teman-teman, harus terarah, harus jelas untuk apa ini ya. Oh, saya ingin untuk kehidupan saya, atau saya untuk sampingan, atau untuk kehidupan saya yang utama ya. Dan berikutnya modal juga. Nah, setelah itu lari ke modal ya. Modal kalau masih di bawah 1 juta, mendingan buat sampingan dulu deh. Saran saya, buat sampingan dulu, jangan buat utama dulu. Ya. Kalau Anda sudah lebih modalnya, maka bisa Anda buat utama. Saya kasih contoh lagi deh sebelum kita terjun ke teknik tradingnya ya. Anda mau jualan mie ayam, Anda mau jualan bakso, Anda tahu berapa? Kalau Anda beli gerobak bakso, itu yang second itu ya sekitar 3 juta sampai dengan 5 juta. Kalau baru 7 jutaan. Itu jualan bakso loh. Ya.
Setelah Anda beli gerobak, apakah hanya gerobaknya saja? Tidak, teman-teman. Anda butuh beli mangkok, beli panci, beli sendok, beli garpu, beli kompor, ya. Oke? Setelah Anda sudah beli, lalu setelah itu apa? Sudah beli gerobaknya, sudah beli kompornya. Lalu apa yang Anda beli lagi? Bahan bakunya. Pastinya Anda harus beli bahan bakunya. Kalau nggak beli bahan bakunya, gimana Anda buat jualan? Nah, setelah Anda beli bahan baku, setelah itu apa? Anda tentukan lokasinya mana yang mau Anda jual. Dekat kampus kah? Dekat perkantoran kah? Dekat mall kah? Ya, Anda mau seperti apa? Sewa tempat. Sewa tempat Anda harus pakai biaya. Anda harus bayar listrik, bayar air, ya kan? Bayar keamanan, bayar sampah dan sebagainya. Ya. Dan itu modalnya lebih dari 10 juta loh, bisa jadi 15 jutaan. Ya, itu udah paling murah menurut saya. Ya. Nah, untuk jualan bakso saja Anda butuh modal segitu. Paham maksud saya? Setelah Anda jualan bakso, jualan mie ayam, apakah langsung laku? Tidak. Ya, butuh proses. Ya, dikenal dulu sama orang, dicicipin, oh enak ya. Mungkin hari ini cuma laku 5 mangkok ya. Besok jadi 10 mangkok, besok jadi 15 mangkok dan seterusnya. Trading pun sama. Kalau Anda ingin serius trading, modalnya juga harusnya memadai. Kalau Anda lihat jualan mie ayam, jualan bakso, dia untung sehari 100.000, itu kotor loh teman-teman. Belum dipotong bahan baku 50%. Jadinya untungnya 50.000 dengan modal segitu. Ya. Jadi trading pun sama. Coba kejar target yang realistis dan masuk akal. Anda modal 15 juta, Anda bisa profit sehari 100.000, itu bersih loh teman-teman. Bersih, tidak kotor. Tapi ada risikonya, ya jelas ada. Orang dagang apapun ada risikonya. Contoh, Anda jualan gado-gado, Anda sudah beli ke pasar. Anda beli sayuran, beli bayam, beli kacang panjang, beli segala macam. Setelah Anda jual ternyata tidak laku. Apakah bisa dipakai lagi yang sudah direbus bayamnya ini untuk besok? Nggak bisa. Anda buang, Anda harus beli lagi. Itulah faktor kerugian. Trading pun sama. Makanya harus diatur. Targetnya harus jelas, realistis, dan masuk akal. Seperti itu teman-teman. Kalau Anda mau serius di trading. Kalau Anda masih tidak punya trading plan, Anda tidak akan maju. Ya. Paham maksud saya? Jadi harus jelas. Target berapa yang harus dicapai yang realistis masuk akal, Om Jin? Nah, target yang realistis masuk akal adalah target yang menurut Anda mampu untuk mencapainya. Paham maksud saya? Kalau Anda mampu, misalnya modal Anda 15 juta dan Anda hanya mampu bisa menghasilkan 50.000, dan itulah target yang harus Anda penuhi. Ya, berarti kalau 15 juta dan Anda bisa menghasilkan 50.000, itu sama dengan 0,4%. Ya, paham maksud saya? Nanti setelah berjalannya waktu, Anda naikkan seperti Anda mau bekerja. Anda masuk pekerjaan nggak langsung kan? Pastinya di training dulu 3 bulan bagus, naik kontrak 1 bagus, kontrak 2 dilihat perusahaan bagus, baru jadi karyawan tetap bagus, naik jabatan dan sebagainya. Sama, trading juga seperti itu. Jalanin prosesnya, jangan lihat dulu hasilnya. Hasil itu akan mengikuti dari proses Anda. Ya. Ya, paham maksud saya? Jadi Anda harus berproses dulu baru menikmati hasil. Meskipun Anda hanya mendapatkan 50.000 atau bahkan di bawah itu lebih bagus daripada Anda kehilangan modal Anda. Ya, jelas ya, teman-teman ya, jelas ya. Jadi
Coba step by step, misal dalam 1 bulan, coba diniteni. Oh, saya 1 hari menghasilkan target profit misalnya 50.000 atau 100.000. Fokus dulu. Dalam 1 minggu, 2 minggu, fokus dulu 100.000. Atau di bawah itu misalnya hanya menghasilkan 30.000, ya fokus dulu 1 minggu, 2 bulan, 30.000 aja. Nanti minggu kedua naik jadi 40.000. Minggu ketiga naik 50.000 sehingga Anda bertumbuh. Sama halnya Anda buka warung kelontong atau warung jualan itu. Anda buka menyiapkan 5 kilo beras, 5 kilo telur, 5 bungkus sabun, 5 bungkus Indomie. Dengan berjalannya waktu, ada yang beli, habis nih. Lalu yang bertanya lagi, Om, bos, saya mau beli nih. Gula 1 kilo, habis bos. Pergi orangnya. Nah, gimana caranya agar bisa terpenuhi? Tambahkan stoknya. Supaya warungnya makin berkembang. Yang tadinya warung kecil jadi minimarket, minimarket jadi supermarket, supermarket jadi mall dan sebagainya. Trading pun sama. Ya. Jadi misalnya Anda modal 15 juta dan Anda bisa untung dalam 1 bulan misalnya 10% begitu ya. Berarti 1,5 juta. Yang Anda tarik itu 750.000-nya, 750 biar aja di balance. Supaya modal Anda semakin kuat, semakin bertumbuh, otomatis target profit Anda akan semakin berkembang. Seperti itu, teman-teman. Paham ya sampai di sini ya, paham ya. Jadi saya harap Anda paham. Kalau Anda mau serius di trading. Kalau Anda hanya main-main saja, ya jadi buat sampingan aja. Ini yang kadang-kadang setiap orang tidak paham. Dia hanya berpikiran, gue modal segini, gue mau untung sebanyak, ya sebanyaknya juga harus dijelaskan berapa, tulis nominalnya. Karena nominal juga ada tulisannya, nggak sebanyak banyak itu berapa. Ya, paham ya teman-teman ya. Oke, lalu ini 12 menit. Lalu, bagaimana sih manajemennya? Nah, makanya Anda harus punya plan A, plan B, plan C. Anda mau memakai sistem apa? Pertama, Anda harus tahu mindsetnya. Ini sudah saya bongkar nih mindset yang tadi nih. Harus jelas mindset itu di bagian mindset. Ya. Setelah mindsetnya sudah paham maksud saya, baru masuk ke manajemennya. Anda harus jelas. Ya, Anda mau pakai manajemen seperti apa? Apakah Anda mau memakai manajemen sistemnya skor? Misalnya begini. Anda open misalnya 10.000 contohnya ya. Anda masuk 10 kali running, 10 kali open transaksi, nanti Anda hitung. Itu satu. Kedua, ada yang namanya manajemen yang sudah pada umumnya yaitu kompensasi atau martingale. Di saat dia open 10.000 dan dia mengalami kerugian, maka dia harus open 2 kali lipatnya. Jadi open 1 jadi open 2 atau open 2,5 atau kali 3. Supaya bisa menutupi kerugian dia yang pertama. Saya open 10.000 dan saya rugi, saya akan open 25.000. Kalau saya untung yang 25.000, maka saya bisa menutupi kerugian saya di awal dan plus sama untungnya. Itu sistem kompensasi. Ya. Ada yang namanya sistemnya adalah di saat dia harus bertahan, artinya dia open dengan stake yang sama. Ada saatnya dia harus menyerang, maka dilipatkan. Iya, namanya di parlay. Dilipatkan. Di saat dia sudah parlay atau di kompon 2 kali, 3 kali, maka dia balik lagi ke awal. Ya, dibalik lagi ke awal, baru setelah itu dia parlay lagi. Bisa seperti itu. Paham teman-teman ya? Itu masuk ke manajemen bagaimana. Jadi Anda harus punya plan A, plan B, dan terencana. Nggak bisa asal-asalan. Lalu yang ketiga, strategi. Strategi
Anda pakai strategi yang menurut Anda nyaman, yang Anda pahami, yang Anda mengerti. Karena setiap orang stylenya beda-beda, teman-teman. Tidak bisa dipukul sama rata stylenya. Saya suka ayam, si B belum tentu suka ayam, dia sukanya daging. Sebaliknya si B nggak suka ayam, tapi sukanya daging, dan sebaliknya. Jadi tentukan kenyamanan Anda dalam menentukan strategi. Ada orang yang hanya melihat dari candlestick, dia suka misalnya lihat dari candlestick aja. Ada yang menggunakan indikator. Ada yang menggunakan dua-duanya, candlestick, indikator, dan juga support dan resisten. Maka tentukan yang Anda nyaman. Ya, kalau Anda melakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah kehebatan yang menurut saya hebat untuk diri Anda sendiri. Karena strategi yang saya pakai atau yang Anda pakai belum tentu akan sama hasilnya dengan yang saya pakai. Ya. Oke, Anda mempelajari sebuah strategi, setelah strategi ini Anda pahami, lalu Anda modifikasi. Lihat, mulai pahami, pelajari. Time frame-nya dari 15 detik, 1 menit, 5 menit, bagaimana? Anda explore sehingga menemukan sebuah racikan yang benar-benar Anda yakini itu bisa menghasilkan win rate lebih baik. Tidak ada strategi 100%, tapi mendekati. Win rate kita bisa menghasilkan win rate 80-70 aja atau 60. Selama bisa mengatur, insya Allah Anda bisa profit. Profit itu diakumulasi dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan. Begitu teman-teman. Ya, sudah paham? Saya harap Anda paham. Ya, oke. Sekarang saya akan menggunakan sebuah strategi yang menurut saya ini strategi yang saya pahami. Anda bisa menggunakannya lalu Anda bisa ekspor atau Anda bisa modifikasinya. Yang penting bisa menghasilkan keuntungan untuk Anda. Kembali lagi ke nomor 2. Pahami manajemennya, balik lagi ke nomor 1. Jadi Anda harus punya 4 pilar. Satu, mindsetnya harus benar, mental blocknya harus dihilangkan dulu. Kedua, manajemennya harus benar. Ya, Anda mau pakai manajemen seperti apa? Yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu strateginya tidak usah rumit, tapi harus Anda pahami. Yang keempat, ini juga tidak kalah penting, seperti halnya sebuah kursi, dia terdiri dari 4 kaki. Kalau satu kakinya hilang, maka kursi itu akan pincang. Berdoa, teman-teman. Berdoa. 4 ini Anda harus berdoa dengan khusyuk sehingga Anda diikuti oleh hoki. Anda punya 3 hal ini, kalau hoki Anda tidak ada, bisa jadi hilang semua. Paham? Jadi yang nomor 4 ini akan melingkupi dari 3 hal ini. Dia akan menutupi atau menyinari dari 3 hal ini. Berdoa apapun agama Anda. Kalau yang muslim Anda sholat 5 waktu, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, wiritan. Ya, apapun agama Anda, lakukan yang diperintahkan oleh agama. Sehingga hoki Anda menutupi ini. Ya. Di saat Anda mau open jelalah. Ini tahu-tahu ini harusnya ini rugi nih, nggak jadi open. Oh, ini rugi, ini akan untung nih, opennya itu. Anda menguasai 3 tapi yang ini tidak Anda kuasai, Anda tidak taati, bisa jadi akan membatalkan 3 hal ini. Hoki harus ada, teman-teman. Harus ada. 19 menit job-jobnya. Oke, dan lalu kita masuk yang ke teknik ya. Tadi saya udah bilang kita masuk nomor, langsung tadi udah saya jelaskan, kita masuk ke nomor teknik. Oke, sebentar. Saya mau ngopi dulu habis cuap-cuapnya. Bismillah.
Oke, sekarang kita ke strateginya, teman-teman ya. Sekarang kita ke strateginya, ya. Strateginya, menurut saya yang simple saja, yang mudah Anda percayai. Ini akan saya kasih strategi yang saya gunakan. Ya, nanti tinggal teman-teman bisa menggunakannya atau teman-teman nanti bisa mengekspornya, ya. Yang pertama, sebentar. Ah, sebentar. Ngurut dulu. Aduh. MACD. Periode cepat sama, periode lambat sama, hanya periode signal kita ganti 50. Nah, lalu Anda checklist, lalu Anda menggunakan lagi moving average. Di sini Anda set 3, ganti EMA, warnanya bebas. Ini aja ya, agak besar. Oke. Lalu Anda pakai lagi moving average. Di sini Anda ganti 6, EMA pink ya, kuning aja, agak besar. Lalu Anda tambahkan parabolic SAR. Di sini set 1, warna pink aja ya. Ini aja. Ya, ini agak besar biar jelas. Ya. Saldo saya ada 16.542.000 ya. Kita lihat dulu untuk menentukan sebuah tren, kita harus melihat tren yang lebih besar, kita harus melihat TF-nya, time frame yang lebih besar. Kalau saya pakai 5 menit, kita lihat garis moving average-nya, garis hijau ada di atas garis merah. Berarti garis merah itu yang menekan ke atas. Dan sebaliknya, kalau turun garis merahnya harus ada di atas, garis hijaunya ada di bawah. Ya, kita lihat trennya naik nih. Lalu kita samakan di 3 menit. Sama. Kita samakan juga kalau mau di 2 menit juga sama. Baru untuk entry-nya di 15 detik. Lalu kita bisa buat garisnya di sini nih, garis titik. Langsung aja kita open pas pergantian candle. Kenapa saya open tetap naik? Karena tadi di 5 menit naik, 3 menit naik. Lalu kita buat ini garis titik 2 ini sebagai batas supportnya. Kalau ini saya mengalami kerugian, saya tetap fokus untuk naik. Kenapa? Karena TF besarnya itu naik, teman-teman. Ya, 5 menit dan 3 menit. Ya. Kita buat garisnya mana nih garisnya? Garis-garis nih dia. Oke. Kita buat garisnya di sini tadi dan di sini ini. Tunggu, kita akan open 4%. Udah, kita open lagi ke atas. Kenapa? Kita lihat, ini yang titik 2 sebagai supportnya di sini tertembus. Lalu yang kedua, supportnya mana lagi? Ini. Lalu kita lihat lagi, kita buat lagi karena sudah tertembus, kita dorong ke bawah. Di sini supportnya. Ya. Nih. Ininya mana ya? Nah. Ini. Ini dan ini. Nah, seperti itu. Ya. Nanti saya jelaskan. Profit. Jelep. Nah, paham teman-teman? Jadi gini. Ini
sebagai supportnya karena paraboliknya ada di bawah. Kalau ini sebagai resistennya karena paraboliknya ada di atas. Fokus pada yang titik paraboliknya 1 atau 2. Yang fokus 2 minimal, semakin besar titiknya itu sebagai semakin kuat support atau resistennya. Makanya tadi saya buat garis di sini. Saya buat garis di sini. Karena di sini ada garisnya ya, 2 nih, kan di bawah dia, di bawah candle. Kalau di atas candle ini menjadi resisten. Lalu saya buat lagi garis di sini. Di sini. Di sini, di sini, dan di sini, ya, sebagai base atau sebagai supportnya, dan di sini, paham teman-teman? Paham? Saya harap paham ya. Jadi dibuat dulu garisnya. Kalau Anda tidak mau buat garis sudah kelihatan aja, lihat dari mata saja. Lihat dari mata saja. Oh itu batasnya. Kalau Anda mau open naik, maka Anda harus buat batas support-supportnya, yaitu garis titik-titiknya. Kalau Anda mau open turun, Anda harus lihat batas titik-titik atasnya. Lalu, pertama yang harus Anda lakukan, cek dulu TF yang lebih besar, 5 menit, 3 menit, atau 2 menit. Kalau saya 5, 3, lalu entry-nya di 15 second, 15 detik. Seperti itu. Setelah sudah tercapai, targetnya yang realistis masuk akal. Saldo saya tadi 16.500. Saya sudah profit berapa? 400. Itu udah berapa persen? 1% dari 16 juta 160. 165.000. 2% berapa? 300.000 lebih, 330-an. Kita sudah menghasilkan 400.000. Itu udah mewah banget kalau Anda jual mie ayam yang baru buka. Ya. Dia menghasilkan 100.000 itu kotor. Paham? Karena dipotong lagi bahan baku 50%, berarti 50.000. Dan Anda bisa menghasilkan 400.000, itu udah luar biasa sekali. Jadi harus masuk akal, realistis dan masuk akal. Ya. Setelah Anda sudah tercapai, ya sudah. Karena Anda punya trading plan-nya harus jelas. Saya mau menghasilkan profit, harus jelas. Sebutkan berapa yang ingin Anda hasilkan. 1% kah? 2% kah? 3% kah? Begitu, seperti yang saya sudah sampaikan, harus 4 ini harus Anda penuhi. Ya teman-teman, itu strategi dari saya. Anda bisa ekspornya, Anda bisa pahami. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan Anda ambil. Dan saya ucapkan terima kasih. Bukan maksud saya menggurui di sini. Kita sama-sama belajar di sini. Harapannya bisa lebih baik ke depannya. Kita sama-sama berjuang. Insya Allah apa yang kita harapkan itu tercapai dengan ridhonya. See you again. Edukasi dari saya, Koki Lom Jindo. Bye-bye.